Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semua sehat? Sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Semua, Bu. Di pembelajaran kali ini, Ibu akan menerangkan tentang struktur organisasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pencapaian kompetensi dasar, yaitu untuk pengetahuan, yaitu menganalisis bentuk struktur organisasi dengan indikator membedakan bentuk struktur organisasi dan memilih bentuk struktur organisasi. Sedangkan untuk pencapaian kompetensi keterampilan di sini yaitu membuat struktur organisasi dengan menentukan bentuk struktur organisasi dan membuat bentuk struktur organisasi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu adalah siswa dapat menentukan dan membuat salah satu contoh bentuk struktur organisasi. Pendekatan yang digunakan kali ini yaitu adalah menggunakan project based learning. Di sebelumnya kita kan sudah membahas tentang pengertian struktur organisasi. Untuk yang kembali kepada struktur organisasi, yaitu struktur organisasi yaitu adalah hubungan dan hubungan antara setiap bagian yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, yaitu macam-macam organisasi. Macam-macam organisasi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah organisasi niaga. Organisasi niaga ini yaitu adalah organisasi yang tujuan utamanya yaitu adalah untuk mencari keuntungan. Contohnya yang mengikuti organisasi niaga ini biasanya adalah yang kedua yaitu adalah organisasi sosial, yaitu organisasi yang anggotanya diikuti oleh masyarakat. Dari organisasi ini yaitu adalah organisasi pembentukan sarana dan pembentukan remaja basri, itu contoh dari organisasi sosial. Yang ketiga yaitu adalah organisasi regional dan organisasi internasional. Organisasi regional itu ya adalah organisasi yang anggotanya diikuti oleh wilayah negara tertentu, jadi tidak semua negara bisa mengikuti. Contoh dari organisasi regional yaitu adalah ASEAN. Sedangkan organisasi regional internasional yaitu adalah organisasi yang anggotanya meliputi negara di dunia. Contohnya yaitu seperti UNICEF, UNESCO, dan WHO. Dan selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk struktur organisasi. Di sini bentuk-bentuk struktur organisasi itu ada 5, yaitu bentuk lini dan staff, bentuk organisasi fungsional, bentuk organisasi fungsional dalam produksi, dan yang terakhir itu adalah bentuk panitia. Yang pertama yaitu adalah bentuk lini. Ini adalah contoh dari struktur bentuk lini. Itu organisasi garis atau lini itu adalah organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepimpinan terhadap bawahan. Biasanya organisasi ini digunakan oleh perusahaan kecil saja. Dalam ini ada kelebihannya yaitu yang sangat sederhana, disiplin, mudah dipertahankan. Yang ketiga yaitu keputusan dapat diambil dengan cepat. Namun dalam ini juga ada kelemahannya, yaitu spesialisasi pekerjaan tidak dijalankan, terdapat kesempatan untuk mengubah unit yang ada, dan yang ketiga yaitu kesulitan untuk membentuk unit-unit organisatoris. Selanjutnya yaitu adalah bentuk lini dan staff. Nah, ini contoh dari bentuk struktur organisasi bentuk lini dan staff. Organisasi ini menggunakan 2 kombinasi, yaitu dari kombinasi bentuk lini dan bentuk organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari orang atasan hingga pimpinan di bawahnya. Biasanya membantu pelayanan dalam mengelola organisasi tersebut, seorang
pimpinan mendapat bantuan dari para staf lainnya. Kelebihan dari organisasi bentuk ini dan staf yaitu garis kekuasaan otoritasnya cukup jelas, dapat dicapai disiplin yang baik, keputusan-keputusan diambil setelah dipertimbangkan masing-masing. Namun juga ada kelemahannya, yaitu kelemahannya pimpinan ini mengabaikan arti staf, pimpinan staf sering mengabaikan gagasan-gagasan atau ide. Yang terakhir yaitu kemungkinan pimpinan staf melampaui kewenangan stafnya. Biasanya di sini staf juga merasa posisinya juga sebagai pimpinan. Yang selanjutnya yaitu bentuk organisasi fungsional. Ini adalah contoh dari gambar bentuk struktur organisasi fungsional. Organisasi bentuk fungsional adalah organisasi yang wewenang pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Dalam struktur organisasi bentuk fungsional, wewenang dan tugas setiap fungsi diberikan sepenuhnya kepada seorang pejabat atau pimpinan yang sudah dianggap sudah ahli dalam bidang fungsinya tersebut. Kelebihan dari fungsi struktur organisasi fungsional ini yaitu satu, adanya pembagian pekerjaan yang tegas antara tenaga pikir dan pekerjaan fisik. Yang kedua yaitu spesialisasi yang baik dapat tercapai, dan yang ketiga yaitu dapat ditempatkan tenaga kerja normal. Kelemahannya yaitu pemborosan biaya yang sangat besar, ada kemungkinan timbul perselisihan antara pejabat-pejabat, dan yang terakhir yaitu inisiatif perseorangan tertekan. Dan yang keempat yaitu bentuk organisasi fungsional dalam produksi. Ini adalah contoh gambaran dari bentuk organisasi fungsional dalam produksi, yaitu di mana ada pimpinan, ada bagian kantor, dan yang di bawahnya itu adalah bagian pabrik atau pelaksana. Bentuk organisasi ini biasanya digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam suatu usaha produksi industri. Menurut W. Taylor, membagi tugas di bagian produksi itu ada dua bagian, yaitu bagian perencanaan atau planning, dan yang kedua yaitu bagian pelaksanaan pabrik atau bengkel. Kelebihan dari struktur organisasi. Ini oh ya, lanjut. Ya, terima kasih. Kelebihan dari struktur organisasi ini yaitu adalah spesialisasi petugas dipergunakan semaksimal mungkin, solidaritas antara karyawan yang menjalankan fungsi yang sama pada umumnya tinggi. Yang ketiga yaitu moral serta disiplin dalam fungsi yang sama adalah tinggi. Sedangkan kelemahannya yaitu karyawan selalu menspesialisasikan diri dalam satu bidang kegiatan tertentu, sehingga sulit diadakan pertukaran tugas apa melalui pendidikan khusus terlebih dahulu. Jadi di saat tugas A ditukar dengan tugas B akan terasa sulit karena tidak adanya pendidikan khusus terlebih dahulu. Yang kedua yaitu orang-orang yang bergerak dalam satu bidang fungsi tertentu terlalu mementingkan fungsinya sendiri, sehingga koordinasi yang bersifat menyeluruh sukar dilakukan. Yang terakhir yaitu bentuk panitia komite. Ini adalah contoh dari struktur gambar bentuk panitia komite, di mana pimpinannya yaitu adalah A, B, C, D, namun A itu sebagai ketua panitia. Organisasi panitia atau komite ini biasanya di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen. Sebutan-sebutan untuk panitia juga dinamakan dengan dewan, senat, majelis, komisi, komite, badan, dan lain-lainnya. Kelebihan dari bentuk panitia ini yaitu memajukan permusyawaratan kelompok, mencegah terlalu banyaknya wewenang pada satu tangan, untuk mengkoordinasi pemikiran-pemikiran, dan yang keempat yaitu konsolidasi wewenang. Kelemahan pada bentuk struktur ini yaitu adalah pemborosan biaya, lama dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir yaitu pertimbangan-pertimbangan yang kurang matang. Tujuan dibentuknya panitia yaitu untuk mengemukakan saran-saran, dan yang kedua yaitu menerima, mengklasifikasikan, mendiskusikan keterangan-keterangan tersebut. Baik, sekian untuk materi pembelajaran kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.
Baik, kalau tidak ada di sini Ibu akan memberikan kalian tugas per kelompok. Yaitu langkah-langkah pembuatannya yaitu adalah buatlah kelompok yang terdiri dari 2-3 orang. Di situ kalian akan membuat struktur organisasi dengan memilih salah satu. Jadi kalian bebas untuk memilih terserah salah satunya dan setelah itu jelaskan masing-masing dari bentuk organisasi tersebut. Di sini Ibu akan meminta 2 dari perwakilan kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi masing-masing. Kelompok Ibu akan beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakannya. Baik, Ibu rasa kalian sudah selesai mengerjakan diskusi kelompok tersebut. Ibu ingin salah satu dari kalian perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian tersebut. Ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Dianafi. Saya perwakilan di kelompok 1. Contoh struktur organisasi lini. Contoh struktur organisasi kelas ini menerapkan bentuk struktur organisasi lini, di mana tiap pemegang jabatan bertanggung jawab langsung kepada ketua kelas. Dan ini merupakan contoh struktur organisasi kelas yang sederhana, serta tepat diterapkan pada organisasi yang berskala kecil. Contohnya seperti ini. Benar. Mungkin dari kelompok lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Contoh struktur organisasi bentuk komite. Organisasi panitia atau komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok penjabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen. Organisasi sekolah terdiri atas 1. Kepala sekolah, 2. Wakil kepala sekolah urusan kurikulum, wakil kepala sekolah urusan hubungan dunia usaha dan industri, wakil kepala sekolah urusan SAPRA, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, guru mata pelajaran, wali kelas, guru bimbingan dan konseling, pustakawan sekolah, pengelola bengkel atau laboratorium, 11. Kepala tata usaha. Rasa kalian sudah paham ya tentang materi dari struktur organisasi. Mungkin dari kalian ada yang bisa membuat kesimpulan tentang materi hari ini? Ada, Bu. Ya, silakan. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi pada suatu perusahaan. Bentuk struktur organisasi ada 5, yaitu bentuk lini dan staf, bentuk organisasi fungsional dan produksi, bentuk panitia atau komite. Saya rasa kalian sudah paham ya tentang struktur organisasi. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan kalian tugas individu melalui Google Form dan batas pengumpulannya yaitu sampai besok jam 9. Ibu rasa cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Ketua kelas bisa menutup dengan doa. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sekian untuk hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.